Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber dimanapun berada, buat yang nonton channel ini barangkali lewat, saya doakan semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk mara bahaya dunia, bahaya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi ya. Informasi yang perpolitikan yang terjadi di Indonesia hari-hari ini. Saya akan bacakan dari ringkasan video ya. Dari channelnya AA Guru Tigarut. Silahkan yang mau masuk ke channelnya AA Guru Tigarut. Itu sangat bagus sekali channelnya. Channelnya channel reaksi. Kalau saya channelnya channel membacakan ringkasan video yang dari yang lain, seperti dari Repli Harun, dari Hersuberno Arif, dari Baenggi Beta, dari banyak lagi ya channel-channel yang mencerdaskan bangsa seperti itu, supaya kita tidak bingung dalam memilih arah tujuan politik kita mau kemana. Kenapa berpolitik itu perlu? Karena menentukan suatu kebijakan itu harus sampai ke bawah gitu. Jangan sampai menentukan kebijakan tapi yang di bawah tersiksa, seperti itu. Baik, langsung saja kita bacakan ringkasan video dari A Guru Tigarut ya. Ini ringkasan videonya yang judulnya seperti ini. Kepala banteng diinjak. Nah, seperti itu judulnya. Kepala banteng diinjak, kucing dielus-elus. Judulnya seperti itu ya. Kita bacakan lagi judulnya. Oh, kepala banteng diinjak, kucing koreng dielus. Ini kepada Gibran yang lulus. Di sini judulnya, Kedaton Lampung menghina leluhur, menyerang pada raja palsu, membiarkan adat dijadikan alat politik. Sungguh tragis ya. Sekarang bangsa ini sudah menjadi bangsa raja-raja, bukan menjadi bangsa yang demokrasi. Untuk para founding father kita di sana tolong dibenahi. Saya hanya masyarakat kecil di bawah, hanya mengelus dada melihat apa-apa yang terjadi dengan perpolitikan di Indonesia, tanah air kita tercinta ini. Baik, kita bacakan video ringkasannya ya. Video ini membahas polemik mengenai kunjungan Joko Widodo ke Kedaton Kagungan di Lampung. Kedaton Kagungan di Lampung, di mana beliau menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa. Narator memberikan kritik tajam terhadap prosesi adat tersebut, khususnya momen di mana Jokowi menginjak kepala kerbau. Kepala kerbau ya. Terus dipoto, menurut saya itu apa ya? Kerbaunya, kepalanya terus diinjak itu seperti apa ya? Kayak tata krama, katanya totok romo, kayak nggak ada totok romo itu kan makanannya, maksudnya makanan kok di seperti itu kan. Baik, poin-poin utama dalam video simbolis politik. Narator berpendapat bahwa ritual menginjak kepala kerbau bukanlah sekedar tradisi, melainkan tindakan simbolis yang bermuatan politik, terutama dikaitkan dengan persaingan antara PDIP yang identik dengan lambang banteng kerbau dan pihak lain. Kritik terhadap Kedaton Lampung. Narator menilai bahwa pihak Kedaton Lampung telah membiarkan adat dijadikan properti politik dan menganggap tindakan ini mempermalukan leluhur karena menyerahkan diri untuk kepentingan politik praktis Jokowi. Pandangan berlawanan. Video juga menampilkan cuplikan narasi dari pihak lain, Termul dan Projo, yang membela kunjungan tersebut sebagai bentuk kecintaan masyarakat Lampung terhadap Jokowi dan upaya untuk memajukan daerah. Meskipun narator secara tegas menolak argumen tersebut sebagai kebohongan atau framing politik.
Ketegangan politik selain penyambutan, video juga menyoroti adanya aksi demonstrasi penolakan terhadap kedatangan Jokowi di Bandara Lampung oleh sekelompok masyarakat yang mengkritik kebijakan ekonomi era kepemimpinannya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra tetap. Jadi kalau dilihat dari, kan ada yang memframing tuh bahwa banyak yang masih mencintai Jokowi katanya. Masyarakatnya masih mencintai Jokowi. Sekarang lihat saja berita Jokowi sama berita ijazahnya Jokowi, itu penontonnya banyak di mana? Banyak di ijazah apa banyak di safari politik seperti itu? Dan lihat komentar-komentarnya di bawah juga. Kita jangan terkelabui ya oleh framing-framing politik seperti itu. Secara keseluruhan, narator menyimpulkan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari orkestrasi politik yang menggunakan simbol-simbol adat untuk memperkuat posisi Jokowi yang ia kritik sebagai tindakan yang tidak pantas. Mengapa ritual kepala kerbau dianggap bermasalah? Nah, kenapa yang dia katanya apa? Lampung tak kan kota apa? Banyak gajah, jadi akan dibanteng, akan diinjak-injak sama gajah, kata para termul, diantaranya kata DJ anak jenderal itu. Dalam video tersebut, narator menganggap ritual menginjak kepala kerbau yang dilakukan oleh Joko Widodo saat kunjungan ke Kedaton Lampung sangat bermasalah karena beberapa alasan utama. Simbolisme politik yang syarat makna. Narator menilai ritual tersebut bukan sekadar adat, melainkan tindakan simbolis yang disengaja. Penggunaan kepala kerbau atau banteng dalam konteks simbol partai politik di tengah memanasnya hubungan politik antara PDIP dan PSI dianggap sebagai sindiran atau orkestrasi politik untuk mempermalukan pihak lawan. Pemanfaatan adat sebagai properti politik. Sangat mengkritik pihak Kedaton Lampung karena membiarkan kekayaan budaya dan tradisi leluhur dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis. Hal ini dinilai merendahkan kehormatan dan marwah adat itu sendiri. Betul. Jadi ada 5, katanya kan 5 kerajaan selampung itu. Terus ada raja dari Jawa masuk seperti itu, terus dipersilahkan duduk. Kayak apa gitu, kayak film masa lalu. Perfilman masa lalu kerajaan-kerajaan, padahal ini negeri demokrasi. Sungguh sangat ruwet, jelimet ya, menjijikan sekali. Tuduhan psikologis. Narator melabeli tindakan tersebut sebagai perilaku psikopat dan menduga adanya unsur ritual mistis tertentu, mengingat narator mengingatkan sosok Joko Widodo dengan penggunaan simbol-simbol yang tidak lazim. Pengkhianatan terhadap leluhur. Narator berpendapat bahwa dengan menyerahkan diri sebagai properti politik bagi tokoh yang ia sebut sebagai Raja Gadungan, pihak Kedaton telah menjual diri dan mempermalukan leluhur mereka sendiri. Nah, ini tolong kepada 5 raja dari Lampung untuk memperjelaskan kepada masyarakat. Ini kan bukan istilahnya, bukan ininya raja-raja lah gitu sekarang mah. Kalau kerajaan udahlah fokus saja urus kedaton-kedatonnya supaya masyarakatnya itu bukan sekedar mengagungkan seseorang, tetapi mengagungkan ilmu pengetahuan ya. Terutama ini kan era ke depan, bukan era ke belakang. Biarkanlah udahlah masa lalu raja-raja, maksudnya ya dipelihara kebudayaan adat tradisinya dengan penuh kewibawaan, bukan dipakai alat untuk berpolitik seperti itu. Sungguh sangat menyayat hati seorang intelektual gitulah. Baik. Terus apalagi, apa kaitan simbolisme kucing dengan Gibran? Nah, ini kita bacakan.
Dalam video ini narator mengaitkan simbolisme kucing yang diunggah oleh Gibran dengan konteks politik tertentu. Berikut adalah poin-poin penjelasannya. Kaitan dengan Prabowo, narator menjelaskan bahwa Prabowo sempat disebut sebagai cocing, diplesetkan dari kucing oleh Tio. Simbolisme kekuasaan. Tidak lama setelah penyebutan tersebut, Gibran membuat konten video yang menampilkan dirinya sedang mengelus kucing. Menurut narator, tindakan ini bukan sekedar konten acak, melainkan sebuah simbolisme yang sengaja. Pesan tersirat, narator menafsirkan tindakan mengelus kucing tersebut sebagai pesan bahwa dalam prosesi Gibran, sosok Prabowo sedang berada di bawah kendalinya atau dielus-elus di bawah kekuasaannya, dengan tujuan menegaskan bahwa memegang kekuasaan sebenarnya saat ini adalah Gibran. Ngeri. Analisa ilmunya sangat bagus ya. Silahkan masuk ke channelnya Aguru Tigarut, di subscribe supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena beliau juga sangat alim ya, masih muda alim. Kita doakan semoga beliau berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin, dan istiqomah sampai akhir hayat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.